Selamat kembali lagi. siang, selamat. Iya, udah lama nih kita nggak podcast ya, karena Yo. jujur banyak kesibukan yang lain lah. Apa sibuknya sih? Hari ini gue bersama Mas Novi Rock Halo. selaku Halo. instruktur di Chicks Music. Halo Beliau semuanya. juga rockstar sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Wah, amat ya sejak dahulu. Gue sambil nonton juga, Boleh. nonton diri gue sendiri tuh. Ya, zaman-zaman 90-an lah ini Mas Novi. 90-an? Enggak, 90-an tuh band gua. Kalau gua mah tetap modern, men. Oh yes. Tetap kekinian. Mas Novi ini masih aktif bersama band Voodoo ya. Salam untuk dia aja. Oke. Yang mana panggung terakhir kemarin gitar vokalisnya lebih keren daripada gitarisnya ya. Hus. Halo, sembarangan. Aduh ya. Jadi gini Mas. Hari ini kita mau bahas soal kan murid-murid kita ini cuma murid kita, seakan-akan gue gurunya ya. Enggak apa-apa, Les. Nggak apa-apa ya. Biarkan lo menganggap mereka muridnya, mereka menganggap lo sebagai Ya, sebagai sampah. Krunya. Jadi murid-murid Chicks ini kan alhamdulillah yang sudah terbentuk gini ya. Udah beberapa kali mendapatkan gelar juara, Mas. ya. Di mana-mana. Ibaratnya nggak cuman acara internal kita lah. Banyak. Dia udah tempur di sekolah orang gitu, pokoknya di tempat orang lah gitu. Nah, ternyata usut nih, ya kan? Asik. Gue udah lama nih nggak ngokos begini, takut gue. Jangan kaku sama gue, makanya ngopi dulu. Oh iya bener. Gue sih kopi lo mana nggak tahu. Iya, gue ini anggur. Jadi ternyata usut nih, ada peran penting di belakang band itu, Mas. Ya Lo kira-kira nggak seperti itu. ngeliat flyernya? Hah? Nggak ngeliat flyer kita ya? Oh lihat dong. Oh, lihat, iya, Lihat iya. dong. Iya. Gue miring cuma gitu. Sialan emang lo pada bikin lo. Iya, nggak apa-apa. Emang banyak kan orang kenalin lu dari samping. Kalau dari depan agak nggak kenal gitu biasanya. Oh gitu ya malah Iya. ya, kebalik ya. Jadi Oke. ada peran penting jadi kita punya band yang tadi gue sebut ya, yang udah tempur di mana-mana. Ini ada dua. Ada The Morbius sama The Predator gitu. Pertanyaan gue adalah kenapa dua-duanya ada D-nya sih? Maksudnya Enggak ada. Predator pakai D kan? Predator enggak ada, Pakai, Predator tapi enggak dia ada. huruf D. Enggak, sebenarnya kalau Siapa nama yang ngasih nama siapa? kalau nama gue nggak ikut campur. Oh iya. Lu Kalau nggak nama urus itu ya? kan gini, gue ini tugasnya sebagai Ntar dulu. apa tuh? Dari nama dulu. Oke, nama Yang itu dulu, jangan oke. disebut dulu. Biar Jadi- gua nih bijinya. Oke, siap. Jadi kalau nama itu Iya, jangan kalau kebagian gua lah. The Morbius memang mereka yang menentukan ya. Mereka menentukan The Morbius itu. Kalau untuk artinya tanya mereka langsung. Iya dah. Ntar ada personal The Morbius mungkin komen. Oh, kalau Predator juga yang setahu gue tuh mereka mau memakan asik. Asik. Melibas Melibas semua yang ada di sekitar yang mereka ada di gitu. sekitar. Jadi band-band lain yang ya prestasi lah sebenarnya, intinya bukan memakan dalam artian Yoi. positif ya, maksudnya prestasi ya, buat mereka ini prestasi gitu. Nah, gitulah. itu untuk namanya ya. Predator emang sangar-sangar sih dari namanya. Morbius tuh kalau gua pernah denger dari Pak Dokter tuh kayak apa, semacam dewa gitu ya. The Morbius. Serius. Gue serius nih. Kayak dewa gitulah pokoknya. Apa? Ya. Itu mah beda dong. Judul lu. Nggak boleh stop judul. Nggak boleh. Kalau kata Oh Morbius, ya, ada kalau lagunya kata judul. Morbius, stop Lagunya judul. Morbius judulnya Stop Judol. Ya kan? Nah, ternyata peran penting di kedua band ini adalah lu, Mas. Gue denger Mas. Nih kan? Ya Ternyata- sebenarnya nggak cuma gue doang sih, ada beberapa peran penting, tapi ya salah satunya gue lah. Ya, 95% lah lu. Bisa diatur, Anjir. bisa begitulah. Nah, kan ya gue beberapa kali juga kan suka nge-MC ini di acara Chicks nih, dan kebetulan gestarnya mereka ini, Mas, ya kan? Yes. Predator sama Morbius ini. Morbius ya. Dan gue liat, buset. Ini untuk aransemen seperti ini, ngeri nggak bahasa gue? Untuk ibaratnya, gue udah lama nggak nge-host nih. Untuk umuran mereka nih, menurut gue sulit loh memainkan
aransemen itu bikinan lu semua kan 100%? Jujur sama gue. Ya, jadi gini, gue bikin itu kan aransemen itu mentahnya. Gue bikin mentahnya dulu seperti ini, part-partnya dan segala macem. Habis setelah udah jadi secara full, baru gue lempar ke mereka. Nah, seiring berjalannya waktu sambil mereka latihan, terus sambil ada penambahan, apa kayak gitu loh. Jadi tinggal menyesuaikan dengan lapangan nantinya gitu loh. Kayak gitu. Kalau dibilang murni ya mungkin dari awalnya iya gue bikin idenya mau lagu Lu kasih resep-resep dah nih ibaratnya gitu ya. Gini, lagu orang atau lagu sendiri atau lagu, kan kalau lomba tuh ada lagu wajib ya kan. Nah biasanya tuh lagu wajib memang gue kasih supaya karena for your info, Morbius itu kan personilnya drummer SMP, vokalisnya SMP waktu itu, keyboardisnya SMP, vokalisnya SMA. Ya maka antara Pokoknya SMP paling gede SMA lah itu. Masih kalau pelajar lah. Predator tuh waktu itu SMA semua. Kalau Predator Rata ya SMA semua. Gila emang. Ya. Pas gue nonton tuh, wih gila. Aransemen Mas Novi ini kan penggemar berat Dream Theater ya. Jadi tuti-tutinya tuh ada yang tiba-tiba ganjil lah gitu-gitu loh Mas. Maksud gue, wah ini gimana ya lu ngadepin anak-anak ini buat mainin resep lu gitu loh. Nah ini yang perlu diluruskan ya. Oh iya. Soal masalah Dream Theater tadi. Salah ngomong nih. Justru aransemen yang gua buat itu nggak ada Dream Theaternya. Nggak ada Dream Theater sama sekali. Nggak ada. Cuma terinspire dari dia. Ya nggak cuma sama Dream Theater sih. Jadi ada beberapa band yang menginspirasi gua untuk gua mengaransemen secara kebutuhan untuk lomba. Iya. Karena dulu gua juga mantan tukang lomba. Gua anak festivalan. Gua dulunya anak festival. Gua punya apa dulu namanya? Nama band gua Rempeyek. Udang apa kacang? Nah itu yang lu bilang gitu. Terus. Kalau kata Lox Labor dulu orang Rempeyek sama nasi pecel katanya enak nih kan gitu katanya. Nah, terus jadi dari zaman itu gue juga ya memang sih banyaknya kencangnya ke arah sana ya Dream Theater. Cuma pas begitu ke sini, gue mencoba untuk mengadaptasi bahwa anak-anak nih jangan kesana terus gitu loh. Gue tetap bikin tapi yang lebih nggak, kalau dibilang time signature-nya yang katanya orang berubah-berubah, enggak berubah-ubah cara. Sebenarnya kalau lo tahu lagu-lagu aransemen Predator atau Morbius itu sebenarnya semuanya di 4/4. Cuma gue main di timingnya, time signature-nya itu gue mainin jadi supaya nggak orang stagnan dengernya 4/4 gitu. Iya. Orang jadi sedikit tricky gitu ya pendengarnya. Karena kebanyakan kalau yang progresif, kita bicara bahwa progresif secara modern sekarang ini itu rata-rata begitu. Jadi kayak misalnya lo denger kayak Animal as Leader, lo denger kayak Periphery, itu mereka sebenarnya 4/4. Cuma mereka cuman diakalin nih. Betul, mereka bolak-balik combine dan segala macam supaya kedengeran ganjil. Sebenarnya kalau lo hitung secara lurus 4/4 ya. Nggak ganjil sebenarnya. Yang ganjil otak lo sebenarnya. Satu kan, soalnya satu. Berapa sih otak lo sih? Satu kan? Otak ada 4, ini kebelah ini. Atau kalau otak bener kan, kalau secara ini ada kanan sama kiri. Padahal ada 4 ya. Nah, bahas otak. Jadi bahas otak kambing kemarin gua makan. Nah, gitu. Oke, itu soal aransemen. Nah, soal menghadapi anak-anak ini nih Mas. Oke. Kan bolak-balik ibaratnya ke markasnya Morbius, ke markasnya Predator kan beda-beda nih. Betul. Karakter mereka kan. Ya kalau gue lihat sih Morbius agak lebih kalem kayaknya. Kalau Predator kan agak-agak. Nah ini agresif lah gitu. Sesuai nama lah ya. Bener. Karakternya memang nama adalah doa ya. Nggak juga. Morbius juga sebenarnya harusnya sangar kan. Bener. Cuma kita lihat kan memang dalam satu band ini kan karakternya tiap orang beda. Tiap apa sih, mereka bikin environment yang beda-beda. Jadi sebenarnya memang itu tergantung sama. Jadi gua juga kadang lu harus menyesuaikan mereka dong. Menyesuaikan dan itu kan gue dapat waktu itu kan mentoring mereka ini kan karena dapat tugas dari Chicks nih. Mas Nov mentoring anak-anak band yang buat lomba nih ya kan, dari Pak Dokter kan, Pak Dodon, kepala sekolah. Oke, gue pegang beberapa, bahkan dulu juga ada namanya The Bocil juga kan. The Bocil, tapi sekarang karena mereka nggak tahu udah tercederai kemana tahu deh tuh kan.
Tapi udah enggak gitu. Tapi sempet ngerasain beberapa juara juga mereka kan. Gue bentuk beberapa juara. Nah terus ya itu tergantung sama, jadi porsinya gini, misalnya gue bikin waktu itu The Bocil karena mereka ada format perkusi, gue bikin agak-agak keselipnotan, tapi tetap buat lomba tetap dapat nih. Terus kalau kayak Predator itu yang terbentuk paling belakangan sebenarnya. Karena Morbius itu lebih soft memang, karena gue liat karakter mereka seperti itu. Pop rock, progresif, kreatif, alternatif, Waduh, gitu banyak lah pokoknya lah. Aktifnya banyak bener tuh. Bikin begitu, jadi gue bikin supaya kebutuhan mereka dan etnik. Karena kebetulan gitarisnya sama keyboardnya orang Bali. Nah sekarang basisnya juga orang Bali. Jadi gue bikin etniknya lebih ke sana. Ada etnik-etnik yang agak-agak Bali-Balian. Oh, dari sound si ininya ya? Siapa? Keyboardis ya? Kayak nggak cuma dari sound, dari licknya juga, gitu. dari licknya juga, dari gitu. patternnya, licknya itu semua ada ke Bali-Baliannya gitu kan. Nah terus kalau Predator dia kan terakhir dibentuk, jadi gue disuruh sama Pak Dokter bilang, gimana ceritanya kalau lu bikin, Mas, ini kan Bocil nih, ini Morbius, nah Predator nih aransemennya ada di tengah-tengah. Aku mikir tuh kayak gimana gitu kan, nggak terlalu wild, nggak terlalu metal banget gitu, tapi juga nggak terlalu soft. Nah gue bikin, akhirnya terjadi sekarang Predator terus jadi seperti itu. Predator sama Morbius itu beda pakainya gitu loh. Kalau dulu waktu The Bocil masih ada itu emang wild, dan anak-anaknya anak-anak metal semua itu. Karena anak-anak SMP cuma buset kalau udah ngomong begini, ayo wah bikin model ini, buset anak metal semua nih ya kan. Gua kerjain, mana ada perkusi juga kan. Ya akhirnya gua harus jalan tengah-tengah. Ya itu yang akhirnya sekarang terbentuk musik untuk Predator dan Morbius seperti itu. Oh iya, kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong. Gua akui emang enak-enak sih aransemennya. Nah, kalau untuk proses apa namanya? Produksi. Oh, Misalkan kan gue dengar Morbius sudah ada beberapa single. Ya enggak? Udah keluar banyak, karya-karya lah. Banyak karya-karyanya. Itu lu juga Mas yang ini yang ngurusin? Iya, gue sama Pak Dokter. Gue sama Pak Dokter tektokan. Kebetulan kan Pak Dokter kan babinya drummernya Morbius, ya kan? Nah, dia juga kan temen gue lama dan kita sering banyak kontak kan. Jadi, Mas lo bikin ide, ini musiknya lagunya ini, nadanya ada, liriknya ada. Terus dia lempar ke gue dalam bentuk nana-nana, musik kayak gitu. Kirim, gue bikin musiknya. Terus gue lempar lagi ke Pak Dokter revisi, balik lagi ke gue bikin lagi gini-gini, lempar lagi, berulang-ulang kali sampai akhirnya oke, ini fix, lalu dikirim lagi, kirim ke anak-anak mainin. Nanti ya itu tadi di lapangan di apa namanya, disesuaikan lagi. Ini gimana harus kayak gimana gitu loh. Dengan cocok. Itu kalau lagu sendiri seperti itu. Kayak udah gitu. Ada berapa? 6 ya? Morbius tuh 6 lagu ya udah deh. Apa Morbius 6 lagu. 6 lagu ya. Udah ada, bisa lihat di Spotify-nya Morbius ya. Itu dari Indonesia, lagu Indonesia. Naga Hitam ya. Oh? Enggak ada. Apa judulnya? Apa judulnya? Hijau Negeriku. Hijau Naga Hitam. Hijau Negeri. Kalau hijau Negeriku itu, Hijau Negeriku itu Eca tuh. Oh, Eca itu ada Sumantri. Ada Esa Tama sama mentor juga di sini, dia gitaris ya kan. Dia juga banyak bantu aransemen juga. Nah, itu lagu Hijau dia yang handle, karena memang waktu itu dia kebetulan khusus buat yang agak-agak ngepop dan jualan gitu. Oh iya, karena doi kan emang basicnya kan dangdut ya. Yoi, anak jualan. Apa namanya? Anak jualan. Inul apa Iis ya? Iya. Inul tuh. Banyak dia gitaris dia. banyak gitaris artis banyak. Duitnya banyak lagi. Iya. Nah, kalau untuk Predator gimana, Mas? Udah ada rencana kesananya kah atau Predator udah punya lagu sendiri kemarin satu waktu mereka udah rilis? Enggak, belum. Tapi kemarin mereka waktu juara Pokari. Kan Pokari, jadi Pokari Sweat tuh pernah bikin cerita. Pokari Sweat itu pernah bikin event se-Indonesia. Itu kalau nggak salah yang ikut 26.000 berapa gitu yang ikut. 26.000 atau berapa gue lupa waktu itu. Pokoknya puluhan ribu lah. Terus disaring
masuk 50 besar, dari 50 besar lagi masuk ke 7 besar. Nah, Predator satu-satunya band yang pernah merasakan 7 besar selama 6 kali pagelaran Pokaris. Apa sih namanya, bintang SMA? Bintang SMA. Pokari Sweat bintang SMA itu cuma Predator yang bisa masuk ke 6 besar 7 besar band dari Loh, 6 sisanya? kali pagelaran. Hah? Sisanya apa emang? Sisanya kan bukan band. Oh, Karena kalau itu bukan band bukan, semua. kalau Pokari Sweat itu bukan band. Jadi Pokari Sweat itu ada kayak ini kayak Got Talent. kesenian pokoknya. Pokoknya seni apa aja dari seluruh SMA di Indonesia. Silat gitu boleh. Boleh. Ada kemarin kan yang pas final wushu dia. Oh iya, Iya. 7 besar tuh. 7 besar. Wushu, ada yang wushu, ada yang Katanya pas kalah dia ngamuk-ngamuk mukul-mukulin semua. Dia kalah lempar tombak. Makanya Terserah kena itu. siapa itu. Makanya sama juri dimenangin, di wusunya jangan menang. Enggak. Jadi dari kemarin ya cuma memang ada satu-satu karena selama ini paling solo drum, solo gitar yang tembus dari Pokari gitu kan. Predator pernah. Ya itu panggung, maksudnya yang Predator akhirnya anak SMA yang baru waktu itu belum setahun mereka ya kan terbentuk, tapi udah pernah ngerasain panggung sebesar itu. Gokil ya itu. Iya. Itu di mana sih Mas? Panggung yang Itu berarti apa? Finalnya bukan? Iya, di Kokas. Finalnya di 7 waktu itu 7 besar. Panggungnya udah buset deh. Gila Kayak itu di TV besar. lu. Terus sama waktu itu juga Morbius IM3 M3. se Indonesia itu. Indonesia juga. Final se Indonesia IM3. Ribuan juga tuh. Ribuan juga. Jadi IM3 se Indonesia bintang tamunya jurinya Baskara Putra. India. Iya. Nah dia ya kan itu berapa besar ya? 5 besar apa ya kalau nggak salah, 5 besar atau 10 besar gitu loh. Ngefans banget tuh gua sama Baskara. Jadi sama gue juga. Baskara ini. Hindia, Bro. Baskoro apa Baskara. Jadi kayak gitu. Nah, memang itulah keberhasilannya Cik Musik, ya kan? Cik Musik tuh luar biasa dalam bisa melihat peluang anak-anak berbakat yang jadi gua ngomong begini karena ada ownernya. Siapa? Enggak. Bener Pak, emang Cik itu luar biasa Pak. Kita fasilitasi lah. Sekarang gini gue tanya. Sekolah musik mana yang peduli sampai segitu? Kagak ada sejauh ini. Gak ada Pak, ya kan? Nggak ada. Saya juga mengajar selain di Cik, mengajar di tempat lain beberapa. Dan maksud gua nggak ada yang benar-benar fasilitas kita paling oke. Kita punya konser hall, sekolah lain mana ada punya konser hall, ya kan? Nah, terus kita punya studio recording, ada, ya kan? Mau rekaman tinggal rekaman gitu kan? Dealer musik, alat musik ada, ya kan? Punya instruktur yang ngajarin band. Yoi, Pak. Makasih. Kita kan juga ada School of Band kan. School of Band. Jadi kalau teman-teman ada kelas band. Kalau teman-teman maksudnya kayak punya band gitu. Emang udah terbentuk gitu Mas ya. Terus band lu mau di mentorin gitu sama misalkan lu dalam proses pengkaryaan, aduh mentok nih ya kan, gue harus gimana? Atau lu mau ikut lomba tapi materi lu kurang, itu bisa banget tuh. Bisa. School of Band gitu. Ntar diajarin langsung sama Mas Novi. Betul. Jadi di Ciksi itu ada School of Band yang memang kelasnya untuk latihan ngeband gitu loh. Jadi maksimal 7 orang ya? Maksimal. Kalau untuk tenisnya gue nggak tahu, maksudnya langsung tanya ke Mbak Reni lah. Nanti kontak Mbak Reni yang ini. Jadi nanti gak cuma gue, ada beberapa instruktur kita juga hebat-hebat. Tergantung kebutuhan band ini mau kemana. Jadi nggak hanya cuma untuk prestasi lomba-lomba doang. Host ya, gue manggilnya host aja. Bisa. Jadi tadi gue bilang tuh pengkaryaan. Jadi band ini mau kemana, tergantung sama goalsnya mau kemana. Jadi nanti kita akan sesuaikan. Kayak di sini banyak ada instruktur yang lain juga, kayak instruktur vokal salah satunya Bang Pungu. Dia melahirkan banyak single juga tuh, lagu-lagu pop gitu kan. Gajinya lumayan, gajinya tuh dari Wami. Lumayan dari Wami lumayan tuh dia. Ya kan, terus ada Bang Chandra juga, ada Eca udah pasti ya kan. Banyak lagi musisi-musisi instruktur di sini yang memang di bidang itu gitu loh, main di bidang musik dan bisa mentoring. Kompeten gitu ya. Lo di sini kan nggak cuma band doang, jadi nggak cuma
yang kita bentuk gak cuma band doang kan. Kayak ada ensemble akustik, kelompok kayak apa? Kuartet Kopi- gitar kopi gitu. petang ya. Kopi petang. Nah, Ada itu, gitar kuartet tuh main apa? Klasik-klasik. ya. Ada Itu Mas Puji perkusi. tuh. Iya, Mas Puji. Mas Puji, kopi petang. Perkusi juga. Nah, perkusi 3D itu kan sampai UP ya, UP Got Talent itu juara satu dalam kategori itu ya. Juara satu dalam kategori itu. Dia 4 besar ya kalau nggak salah, 4 besar tapi Lupa juara lah. Pokoknya juara lah. juara satu dalam kategori itu gitu loh. Nah, itu masih bocil-bocil ya elah. Buset. Ngaturnya aja sulit banget dulu. Susah, mending ngajarin suruh diem aja susah, suruh diem. Itu mentor siapa? Pak Dokter. Terus Komeng ya? Nah, sama Ya, Fabian ya? Fabian. Nah, ya kan orang-orang itu. Terus ada juga apa namanya itu? Apa yang ya? perkusi, Damar Morbius tergabung sama perkusi juga. GGC ya kan, mainin Nah, perkusi. itu next generationnya GGC tuh. Nah, Si terus 3D ini. 3D ada next generation GGC. Terus banyak lah. Jadi sebenarnya yang kita harus apresiasi ini Cix peduli sama Iya. sama murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ini nggak kebingungan kalau emang murid-muridnya ini punya bakat dan memang bisa disatukan, dia akan menyatukan. Ada yang namanya apa sih, selebrasi ya itu ya, Selebrasi. seleksi siswa berprestasi ya. Nanti kalau udah dapat berprestasi ditarik, dijadiin satu band, apalagi berprestasi dapat beasiswa juga kan. Iya. Oh, ya kan, dapat beasiswa juga kayak gitu. Jadi di Udah kayak Cix- sekolah beneran gitu. jadi Ada di beasiswa. Cix tuh begitu, apa namanya, nggak cuma hanya sekedar lo les datang pulang selesai udah, Heeh. nggak gitu doang gitu. Kalau Kalau ini bisa jadi jembatan lu lah buat berkarir gitu. ya salah Karena satu. beberapa murid kita kan juga udah ada yang di endorse kan Mas sama beberapa brand. Nah gitu. itu anak-anak juga segitu penting tuh juga di endorse, kayak drummer Morbius di endorse sama Ludwig ya. Ludwig sama apa, Senten ya. Senten. Senten, Menel, drummer Predator sama Sonor, Nux, ya Menel, kan. Evans, Evans, banyak Apa? lah. Promark ya. Terus gue siapa yang endorse? Nah, itu. Gue endorse, Lu kan gue peran endorse- lu kan di balik layar. gue peran endorse lu. Alfamart aja. Sama Indomart belanja bulanan. Iya bener. Enak tuh. Anjir, lebih- Coba Alfamart kalau Ya jadi kayak gitulah. Gitu. Makanya Cix tuh lo nggak usah takut buat les di sini karena memang di sini banyak bakalan Iya, diambil iya. ke depannya. Pokoknya kita fasilitasin lah. Ya ini contohnya ya kan Oh piala-pialanya. iya. Kelihatan gak sih, Bos? Kelihatan. Kagak. Kok di situ setengah doang? Muka gue. Oke. Kelihatan baru digeser emang anjing. Bang anjing. Tuh, sono. Sebenarnya banyak pialanya. Sini. Nah. Sebenarnya ada banyak piala-piala, banyak Morbius itu Udah berapa kali ya? Kemarin Udah pas 10 apa? pas acara kemarin di Gading Festival tuh. Kan gue sempat interview Iya, sama iya, vokalisnya dia kan. ngomong apa? Coba gue mau tahu dong lu udah berapa kali juara? Ngitung deh. Aduh berapa ya? Katanya berapa ya? 10 sih lebih. Nggak kehitung. Kalau setahu gua malah 20-an. Pokoknya antara Predator sama Morbius itu kan sebenarnya hampir sama ya, maksudnya hampir sama. Mereka beda. Berjuang bareng ya. Mereka beda bulan. Bahkan sampai kita belah antara Predator di lomba di sini, Morbius di lomba di Iya, sini. iya, iya, Gitu. iya. Jadi Betul, jangan jadi sampai bentrok gitu loh. Lu pernah kan tuh Akhirnya bentrok. Sering Jam- beberapa kali bentrok. pagi lu di sini, Ya. siang ke sini. Wah, itu kacau. Yang waktu di Bekasi tuh, Mas. Iya, Predator main di, iya, main gua di sini, habis itu siangnya buset. sering. Sehari 2 kali pernah nggak sih deh? Hah? Pernah nggak sih sehari? Morbius itu pernah sehari 3 kali panggung. Predator Itu pernah lomba waktu itu atau ada yang panggung lomba, ada yang panggung. Nah ini juga nih Chandra. ada nih. panggung sandiwara ada? Ada panggung sandiwara. Jadi ada panggung. Jadi kan mereka setelah menang-menang itu kadang diundang jadi gestar gitu loh. Ada yang 3, 4. Waktu itu Predator mau 4 panggung dalam sehari. Gue bilang nggak kecandak nih yang satu. Akhirnya dilepas yang satu, jadi cuma 3. Jadi sampai segitu banyak ya, padat mereka sebenarnya. Dan lu harus menemani mereka terus dong. Ya seperti Tanggung itulah. jawab, ibaratnya itu tanggung jawab lu. Yoi, kayak kemarin Predator main di Bekasi, Yeah. Morbius main di Bogor, Ah. langsung gua langsung ke Bogor ya kan. Kayak gitulah pokoknya. Perjuangan seorang Mas Taufik nih emang gua akuin. Udah gitu kalau misalnya Morbius gitarisnya nggak bisa nih, Nah, Mas. ini baru mau gua ngomongin. Kemarin
Morbius tuh ada panggung di mana lagi gua ngeliat di Di Instagram kan. Dharma Santi Banten itu di Itu BSD. kalau gua lihat acaranya lumayan formal itu, Mas. Formal gua Orang juga duduk manggungnya. semua kan. Ada gubernur. Ya. Gubernur Banten segala gua bilang. Kan biasanya Morbius kan kalau manggung seragaman ya. Apa belang-belang catur. Ini atuh kok begini gitu kan. Mana gede sendiri ya kan. Pakai iya. Gua bilang, Siapa pakai nih udang, kayak pakai kenal udang, nih. dia bilang. Taunya dia main gitar ya gua bilang. Itu kenapa tuh? Kenapa lu nggak nyari additional dari murid Chicks yang lain? Enggak, sebenarnya bisa. Kayak waktu itu kan pernah tuh waktu Morbius main di mana? Di apa? Bukan, Atrium. Senen Atrium ya. Iya. Atrium kan basisnya nggak bisa. Waktu itu Devi lagi mau kuliah, ngurusin kuliah lah di Bandung apa di mana kan? Jogja. Jogja ya? Jogja. Terus nggak bisa. Kok Akhirnya tahu? ada murid basis juga namanya Kansa. Cewek lagi. Cewek. Kebetulan banget. Kansa ngedisionalin. Jadi gitu deh. Kadang band-band ini emang butuh edisional juga. Pernah malah Predator, Morbius main di acara apa? Nah kebetulan Dica main sama GGC di Solo. Gua ke Solo waktu itu. Nah Kok lu drummernya. ke Solo curang lu? Iya dong. Jalan-jalan, malah jalan-jalan. Daripada gue bilang kan disuruh milih Solo apa ke Depok. Mending Solo. Yang Morbius main, yang itu mainnya di Depok. Depok Ada apa di mana apa? gue bilang gitu. Depok apa di mana gitu. Paling ketemu macet doang. Iya. Nah, daripada nggak bisa kan. Hmm. Akhirnya Erik tuh udah Predator yang Oh, main. Jadi Arik. kita saling Saling ngisi. silang, saling ngisi kayak Terus gitu. kemarin kenapa lu? Ya Maksudnya visualnya kurang enak gitu, Mas. Lu boleh lah, lu jago lah, lu jago ya kan. cuma tua kayaknya iya nggak enak. Itu dia yang masalahnya. Coba kalau misalnya lu lagi solo nih, sender-sender sama si Devi itu, Bas. Ya kayak gimana gitu. Kata Pak Dokter juga gitu. Jadi gimana Mas perjalanan ngeband lo? Lo pernah ngeband sama yang lebih tua jauh dari lo, ya kan? Sama Carani lo pernah, sama Gilang Ramadan lo pernah. Nah sekarang lo main sama anak yang sepertiga umurnya dari lo. Iya juga gue. Dan gue denger dari Pak Dodon nih, waktu yang panggung itu, waktu di backstage ada yang ngomong gini, Pak gue deg-degan gue. Masa gitu? Ya iyalah, lo main. Seorang Novi Rock, ya, maksudnya jam terbang manggungnya kan, wah gile lu, ribuan penonton udah pernah lah gitu. Terus kenapa lu kemarin deg-degan? Orang cuma duduk, lu deg-degan. Orang namanya nervous itu perlu. Lo boleh tanya musisi, lo bukan musisi sih, nggak pernah ngerasain nervous. Iya. Chan Iya. semua tuh nervous. Pas begitu, enggak, semua orang nervous Chan. Pas begitu cair, oh langsung bahagia, iya kan? Cair langsung, hilang. Enggak. Jadi nervous itu perlu, karena kan kita nggak tahu nih. Gue main sama Voodoo juga, yang dimana orang misalnya udah tahu lagunya Voodoo gitu kan, gue nervous. Ini pas gue kata bentukan manusianya kayak gimana yang di ini nih, ya kan? Karena kan kita nggak bisa prediksi tuh penonton bakalan happy sama kita, seru sama kita apa enggak kan? Ya itu tergantung sama penonton ya. Apalagi kemarin gue main sama Morbius, latihan enggak. Karena kan gue modal memang gue yang mengaransemen dan gue tahu part-partnya. Gue ngulik, bahkan gue ngulik buatan gue sendiri dan gue lupa. Bikinan gue play, gue bilang kok susah gua gitu. Kata makan tuan jadinya. Kata Pak Dokter, ngerasain kan lo sendiri yang bikin. Lo kata gitu. Kan gue gak mainin di panggung, gue cuma bikin doang. Gue ngerasain. Nah terus ditambah nggak latihan. Pas begitu gue liat, ini formal banget. Ya acara Dharma Itu acara apa sih? Dharma yang nonton Santi. bisa gubernur gitu? Jadi ada komunitas Hindu Bali yang ada di Sebanten. Oh, iya. Daerah Banten. Nah itu datang semua tuh jagoan-jagoannya gitu kan ya. Pemuka-pemuka agama semua datang sama gitu. umatnya datang ya kan, Hindu Bali. Dan acara apa sih waktu itu, apa sih kalau Bali itu apa sih? Apa namanya? Kuningan ya, apa Waisak Bukan. Galungan Ngaben enggak, pembakaran. kuningan apa galungan itu. Ngeband. Ngaben apa ngamen. Nah dia jadi di situ, terus ada gubernur Banten datang. Ya udah gue datang, waduh acaranya formal begini ya kan, mana indoor ya kan, ya lo pasti Scare juga sih, sekut sekut juga sekut men. ya. Iya kak. Nah, pertanyaan gua, kok bisa sih Morbius main di acara begitu? Morbius banyak acara-acara kayak gitu. Gue juga mungkin ya itulah salah satunya keuntungan pada saat lo
lo les di Cik dan lo dibentuk dan lo punya prestasi, akhirnya banyak orang yang bakal hire lo Notice untuk ya, notice. orang notice ini. siapa Sebelumnya nih, seminggu gitu. sebelumnya Morbius manggung di SMA Dwi Warna. Itu bareng sama Yofi Nuno, Wih. bareng sama Chandra Bilal Fiskano. Indrajaya, Bilal Bilal Indrajaya, terus sama Saujana. heeh. Sama siapa lagi gue lupa gitu. Pokoknya adalah mereka gitu kan. Pas gue liat Yofi Nuno, Yofinya kagak ada. Yofi apa ya? Yofi siapa namanya? Yofi kan udah wamen, jadi nggak main doi. Siapa? Widianto. Iya doi kan udah wamen. Oh iya. Wakil Berarti Yofi menteri. Nuno sekarang siapa aja dong? Nuno. Nuno ini. Wamen. Nuno Nggak ikut jadinya. Nuno Nuno Gomez main bola. Iya. Nuno siapa? Katenbat. Buka Betancourt. Nah gitu, jadi kemarin bareng terus pas waktu di banyak sih kalau waktu di entry bareng sama Hindia itu tadi. Hindia, terus Predator juga sering bareng sama si siapa tuh? Ceylon Seven. Pernah. Dewa, iya bener. Padi, Dewa pernah bareng waktu di Kalau nggak salah drummer Predator ngedramin Dewa ya? Ini gantiin Agung Gimbal. Ah, iya. Gila. Digimbalin dulu dong dia. Suatu saat nih, Voodoo manggung. Mas Edo nggak bisa nih. Bakal lu ganti nama gitaris Morbius. Gabriel lagi suruh Iya, ya. Gabriel. Gitu. Iya. Tergantung sih Mas Edo. Mas Edo bilang. Kalau bayarannya kalau gue bisa handle karena lumayan buat bayaran double kan biar gue main gitar juga gitu. bener. Kalau boleh tahu Red Voodoo berarti sekarang? Aduh, panjang. Aduh. Ngopi dulu ah. Panjang urusannya. Ini rame nih orang di sini nih, rusuh banget ya orang-orang Tahu ini. kayak nonton Lenong lu. Ah, lo. Oh iya. bener. Ramenya di sosmed, rame di sini. Drama dikit ya, harus ada drama dikit gitu ya. Terus gimana nih Mas? Predator berarti baru satu single yang lagi dikerjakan. Predator ada satu single yang memang kemarin buat di itu kan, buat di mana? Pokari Sweat. Terus ada satu lagi mereka udah bikin yang niatnya mau jualan ya kan, buat jualan. Cuma kemarin belum sempat di rekam. Sebenarnya dua-duanya belum sempat direkam. Udah mau sempet tapi belum. Udah tapi belum. Loh, kayak siapa itu? Kayak omongan siapa itu? Udah tapi belum. Nah, terus kalau untuk kedua band ini apakah mereka udah kenyang nih sama lomba-lomba begini? Kalau Morbius memang kayaknya sekarang udah stop untuk lomba-lomba karena Kenapa mereka merasa puas apa gimana nih? Enggak. Memang gini loh, kan setiap band ini harus ada peningkatan ya. Yoi. Jadi harus upgrade gitu. Ya gue nggak menyalahkan juga Harus sih. level up. Gue nggak menyalahkan juga sih ada band yang sampai sekarang masih lomba terus tuh, walaupun udah jadi Padahal udah jadi rempeyek padahal ya. udah Masih lomba aja. ada temen gue. udah dibahas tadi baru datang lu. Nah. Terus. Berarti mereka lomba tuh dari kapan sih, Mas? Ada 2 tahun. Enggak, Predator itu kalinya baru setahun. Morbius itu untuk yang personil ini ya, untuk formasi ini sekitar setahunan juga. Tahunan ya. Tapi yang Morbius kan sebelumnya ada formasi yang sebelumnya itu juga pernah ikut lomba. Cuma kalau yang benar-benar yang formasi sekarang nih yang benar-benar masif banget ya, maksudnya piala prestasinya luar biasa itu mereka gitu. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Ini sesuai judulnya, sosok di balik ibaratnya suksesnya mereka gitu ya kan. Ya. Di dunia perfestivalan adalah Mas Novi Rock salah satunya gitu. Ya 90% lah beliau yang ngedirect semua nih. Tapi memang semua balik lagi ke anak-anak itu ya. Anak-anak itu memang cerdas-cerdas, pinter-pinter, cepet tangkapnya. Percuma juga kalau misalnya muridnya, gue mentorin orang-orang kayak lo. Kalau gue mentorin orang-orang kayak lo ya kan, yang ada gue yang nyungsep ya kan. Ah, udah diem lo, sono. Komen. Lu juga ngeliat. Penasaran juga. Nah, panjang ceritanya kalau itu.
Kenapa? 6-0 katanya. Chandra Piscano siapa sih? Enggak, ntar gue dihujat gue. Enggak gue, enggak mau gue. Jadi gimana 6-0 tuh kemarin? Enggak. Enggak. Ini emang nggak apa-apa, itu kan kita kan bahas sebagai penonton aja, emang kenapa sih? Nah, ini bisa terjadi. Ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya sama aja, Ben. gue demen nih. Ada sangkut pautnya sama Ben. Jadi kalau gue lihat kemarin mungkin waktu lawan Cina sebelumnya kan menang tuh. Iya, Nah sekarang 1-0. kenapa bisa kalah tuh kan? Itu terjadi sama Predator, pernah begitu juga. Iya. Predator awalnya menang kan, pernah menang, terus Predator lomba pertama kali itu langsung juara 2. Terus begitu lomba yang kedua kali langsung kalah, nggak dapat apa-apa. Iya. Karena gini men, ada saat dimana lo merasa pada saat lo udah menang, terus keluar tuh rasa jumawa atau Yoi. lo ngelihat band-band lain, wah gue Jadi taker-takerin, ngerendahin gue taker-takerin nih orang kayak lain ya. gini. Sebenarnya lu mungkin nggak ngerendahin, cuma di dalam diri lu tuh kayak gue mau show off di atas panggung. Jadi lu nggak balik ke fokus utama untuk bagaimana lu harus main dengan baik dan benar dan persembahkan yang terbaik di atas panggung. Gitu loh. Jadi karena banyak euforia di belakangnya. Yoi. Ya kan kemarin habis dikasih Rolex gitu kan. Ya kan? Dikasih Rolex kan Kenapa euforia. Iya, kalau menurut gua ada sedikit itu, walaupun sebenarnya kalau menurut gua ini gue ngeliat dari sisi band ya, Yoi. maksudnya jangan disangkut pautin karena walaupun sebenarnya agak sedikit ini hipotesis gue aja, cuma nggak masuk, nggak tahu lah, terserah lu namanya. Cuma kalau di bola ya di bola mungkin seperti itu juga karena kan panggung besarnya mereka kan di lapangan. Yoi. Ya kan, kayak waktu itu begitu Predator menang nggak Dapetnya Roland. main lah di mereka di situ ada lawan-lawan berat tuh kan, di situ banyak lah ada lawan-lawan berat dan mereka nggak dapat sama sekali, padahal at least 2 band yang dari Chicks masuk semua. Morbius sama Bocilot itu masuk, sama Predator yang nggak masuk. Jadi apa ya, disitulah memang harus mental lu diuji gitu. Yoi. Jadi kayak main bola juga gitu loh. Kalau menurut gua di sana mungkin mentalnya gimana ya? Di sono lagi mainnya kan, nggak di sini kan. Oh iya, apalagi di kandang. Di kandang orang kan. Nanti kalau kiper timnas yang nggak bisa lu ganti juga dong. Kalau kiper yang nggak bisa lu ganti juga. Gua nggak kenal anjir, gua nggak kenal. Kalau gua kenal gua main nih. Diganti. Emang Jepang kan ada kiper ya? Jadi Kamu kiper gawe itu. sensitif banget ya. Coba Jadi panjang nih, jadi belok-belok kemana-mana nih. yang ini tajam banget nih baru. Abisnya nyorotnya ke gawang Indonesia mulu kan. Gue jadi di mana sih, setengah lapangan mulu men. Itu emang itu kiper Indonesia. Itu Indonesia. kiper Itali itu. Kemarin Indonesia. Kebangsaannya kan Indonesia. Kemarin Indonesia main bola. Orang banyak elup-elup. Wah rusak nih. Orang additional player semua. Additional player. Nggak ada tuh. Nah itu, ini sangkutin lagi ke band. Ketika pemain band aslinya, personilnya ini ada yang nggak bisa diganti sama personil lain. Apakah si additional ini bisa dianggap sebagai personil band tersebut gitu kan? Bisa. Itu kan cuman apa ya? Kalau di bola kan naturalisasi nih. Kalau di band apa sih namanya? Additional. Apa ya Bisa naturalisasi? diakui sebagai personil band tersebut gak? Menurut lu? Menurut gue sih enggak. Tetap additional. Kayak kemarin sebenarnya beda. Ini emang rese dari kemarin. Nggak, kemarin kan pada ngebahas juga soal masalah itu kan, apa guru-guru tuh masalah. Wah, coba kalau squadnya itu squad misalnya lo bikin band, gitarnya ini gitu, gitar drummer ini, wah iya. Dream band lah gitu ya. Enggak, tapi salah satunya squadnya kurang bagus gitu kan maksudnya, atau memang jauh dah sama mereka gitu kan levelnya, ya agak berat juga ngegendong yang satu gitu loh. Makanya sebenarnya kalau ngeband itu kayak Morbius nih, mereka tuh sebenarnya di level yang rata main gitu loh. Predator juga gitu, gua buat supaya nggak ada yang dominan gitu. Iya benar. Nggak ada yang wah gue paling jago dan gue paling dominan, nggak ada. Jadi semua tuh rata gitu. Untuk band ini gue bikin aransemen juga
memang misalnya ada pada saat part solo mereka itu saling ini emang pembagiannya gitu kan. Jadi nggak ada yang didiskriminasi gitu kan. Untuk kalau kurang main. Udah ada posisinya masing-masing waktu solo. Tapi juga gue kadang memikirkan juga misalnya ada band yang dibentuk secara tidak secara skill kurang sama nih misalnya kan. Gue juga harus menyesuaikan bagaimana supaya band itu bisa tetap pada saat show orang ngeliatnya it's perfect gitu loh. Jadi harus jangan sampai kelihatan bahwa satu orang yang kurang skillnya ini terdiskriminasi sama teman bandnya kayak gitu. Harus digendong sama juga, kayak di cover gitu. sama sebenarnya kayak bola sama kayak ya. gitu sama Gitu. mirip-mirip begitulah. Enggak kemarin Mancing mulu dia nih. Ya sudah mau Iya, gimana mau ya gimana juga udahlah itu mah. Emang Kayak waktu itu pernah Predator basisnya nggak bisa. Terus akhirnya hire basis ada salah satu band juga tuh kan, Gotuns. Nah basisnya pinjam tuh sama Predator kan buat main. Secara mungkin aransemen sama. Cuma chemistry tetap beda. itu juga penting tuh. Pengaruh. Yang tadinya lu biasa main sama basis ini yang lu udah tahu movingnya kemana, yang udah tahu kemana tuh tiba-tiba. Mau sejago apapun ya. Maksudnya kalau ibaratnya Kita bicara lomba ya, tetap chemistry itu penting banget tuh. penting gitu. Kecuali memang lu udah pro ya, yang memang lu di atas chemistry itu di atas apa namanya? Udahlah, lu udah harus ada chemistry-nya sama karena itu lo pemain pro gitu loh. Udah nggak bisa yang gua nggak mood time ini nggak bisa gitu loh. Kalau koreografi lo juga tuh yang ngatur. Ada Biasanya beberapa. kan ada beberapa part itu, yang goyangnya sama gitu. bahasanya jangan apa? bahasanya jangan koreografi. Kalau koreografi lu Nari. mikirnya nari. Kalau nari Chandra yang ngajarin. pakai rok ini Pak. Chandra. Berarti apa nyebutnya apa ya? Stage act. Stage act aja. Stage act. Jadi Cuman kan jadi kayak sebuah goyangan itu, Pak. Gue jadi melihat itu tarian gitu loh. enggak, itu stage act. Kalau tarian itu kan dari awal sampai akhir. Kalau stage act itu ada beberapa di tempat tertentu yang memang harus kita tempatin supaya mendukung bunyi-bunyian yang keluar ini gitu loh. Asik. Jadi Soalnya sugestinya kadang lebih gede. ngikutin ketukannya gitu kan. Itu kadang gue ketawa tuh. Maksudnya bukan lucu ya tapi Enggak, Iya. sebenarnya itu udah lu nggak usah mau lucu deh. Sekarang lu lihat anak-anak metalcore. Anak-anak metalcore kayak apa namanya? after koma. After koma. Kayak band-band luar, kita ngomongin band-band luar ya, maksudnya kayak Koma after. apa sih lupa gua. Ini BMTH terus kayak ya anak metalcore kayak ya kan itu kan mereka yang goyangannya memang dibuat seram ya kan? dibuat gitu. Sebenarnya kalau Predator Kan kan memang lucu. enggak, karena memang materinya kan disamakan dengan materinya. Iya, mereka begitu. Kalau menurut lo serem, kalau menurut orang lain yang nggak ngerti, lucu men tetap Lucu ya? lucu. Iya, Lo ngangkang ya kan, ngangkang Iya, udah tuh. iya. Gitu-gitu kan. Rambut gondrong-gondrong lagi. Iya, lucu. Orang bilang, ngapain sih mereka? Gitu loh. Tapi kalau menurut lo yang ngerti, lo emang penikmat, keren ya kan? Sama balik lagi kayak gitu. Yoi. Tergantung sudut pandang lo dari mana. Kayak Iya. gitu terhadap stage act. Yoi. Gitu. Itu lo yang ini, lo yang ada apa sih beberapa. namanya? Bukan. Lo yang konsep berarti. Ada beberapa, ada yang enggak. Kalau gue lebih ke konsep yang misalnya stage act dalam artian misalnya Briefingnya tuh gimana sih, Pak? Briefingnya? ya pas latihan. Gue coba di part ini gini ya, berarti ini gini ya. di gitu. part apalagi waktu kemarin Predator di Pokari Sweat itu kan memang kalau lu cuma ngeband doang nggak ada something different. Yoi. Karena lu bukan festival band di situ. Yang didengar bukan musiknya tapi visual juga dilihat kan. Makanya sampai syuting, sampai jam iya, berapa tuh? mereka tuh ngikut gua. Makanya mereka tuh sampai ada coachnya lagi dari sana, ada mentornya juga, dari mentor untuk koreografinya, ada mentor untuk musiknya juga di sana dari sana. Jadi dari mentor mereka itu konsultasi sama gue, jadi sering tektokan. Kayak kebutuhan mereka harus main dengan sequencer, gue yang bikin, gue tektok nih kurangin lagi sequencernya.
openingnya kurang ini. Kan kebutuhan sebuah acara gitu loh. Kebutuhan sebuah acara itu perlu gitu loh. Memang ya kita nggak bisa inilah, maksudnya kalau dibilang koreo konsep dan segala macam ya kebutuhan visual gitu loh. Kebutuhan visual itu. Ada koreo yang memang nggak cocok, misalnya kayak harus perpindahan mereka yang kayak gitu. Terus gue bilang kalau kayak begini kurang ini Kak, oh yaudah kita sesuaikan lagi. Dan itu visual pada saat lo nanti lo lihat Cangcuter deh. Iya benar. Kan gitu kan. Visualnya mereka begitu. Iya. Apalagi yang kalau ya suka ada beberapa Iya gerakan-gerakan kan, gitu. visualnya kan begitu. Kadang berhenti nggak gerak gitu apa segala macam. Itu kan memang visual Cangcuter. Banyak lah band-band yang memang punya konsep seperti itu. Dan itu nggak salah. Stage act bahkan mungkin bisa jadi sebuah. Ya, gua nggak menyalahkan, cuma gua enak nih ngeliatnya nih. Karena Lu pasti ketawa dah gua serius. Enggak, beda karena lu memang gini loh. Kalau mungkin lu ngeliat Cangcuter, lu ngeliat apa, karena kan memang udah jadi ritual mereka. Yoi. Gitu nggak? Karena lu kan mungkin karena lu baru ngeliat sekali lucu, tapi kalau memang udah jadi ritual dan orang akhirnya jadi vibe dan jadi kebutuhan buat orang untuk ngikutin itu kan jadi keren gitu loh. Jadi makanya kan ya sesuatu lo menciptakan sesuatu yang baru kan pasti aneh ya gitu loh. Iya. Tapi kalau udah terbiasa, orang juga seru dengan itu, ya udah. Bahkan jadi nungguin ya. Kalau misalkan dia nggak pakai gerakan-gerakan itu ya, ya biasanya ada gerakan ini. kok Iya nggak iya pakai iya nih. iya Gitu iya. ya. Padahal begitu tuh. Bruno Mars tuh jagonya bikin gitu. Ah enggak. Iya, Nggak Bruno Mars. Nggak usah dia ngapain. Iya, enggak usah deh. Iya, soalnya dia. Iya dia. Tapi kemarin kalau bola pakai step next Nggak usah. Oh, itu banyak set act itu, ya kan? Diving, Ya, diving. apa, itu kan aksi. Ya Aksi gitulah. panggung. Jadi kalau ya set act itu adalah salah satu bagian penting juga buat Iya pada sih. saat ngeband. Menurut gua. Gitu. Enggak cuma ya lo boleh main musik, tapi set act juga perlu. Iyalah. Maksudnya Jadi apa namanya? Identitas band gitu loh kayak. apalagi kalau di kompetisi ya, kompetisi itu kan bagaimana lu menghipnotis penonton, lu Yoi. menghipnotis juri, lu bikin supaya aura lu tuh di atas panggung tuh wow gitu kan, itu ada sesuatu. Cuma banyak juga yang akhirnya jadi kelebihan, overacting jadinya. Iya. Overact gitu lah. Ada hal-hal di tempat-tempat tertentu yang nggak harus dibikin stage act, Iya. digaya-gayain. Banyak lah yang gue lihat juga yang akhirnya jadi bahan lelucon di Instagram, di TikTok banyak. Banyak kan ya band-band yang tiba-tiba main silat. Gue bilang, lo kan basic party iya kan, maksud gue lo ada lagi. iya, tiba-tiba main silat terus nyuling gitu kan. Gue bilang, iya enggak, maksud gue gini. Enggak, lo tempatkan sesuatu yang Iya. memang harus sesuai dengan tempatnya. Iya. Kenapa metalcore orang dia main begitu tuh lo bilang serem, keren, karena memang itu tempatnya. Tepat pada tempatnya gitu loh. Kan enggak lucu tiba-tiba lo lagi metalcore lo main silat, ya kan? Gimana sih? Pakai baju renang di kolam renang gitu loh. Nah gitu. Jadi kan, Iya kan? memang ada tempat, ada orangnya gitu loh. Kan lucu. Iya enggak? banyak gua Banyak. banyak tuh. Bahkan men, lo tau Memsa. nggak? Ini pengalaman gue sendiri. Waktu zaman gue masih sama Rempeyek, gue kan pernah Itu tahun menang berapa? Sorry, tahun berapa? 2000. Oh enggak, kalau Rempeyek itu dari 2005, Awal. 2005-an, 2005. Jadi pas tahun 2007 itu gue kan juara Asian Beat. 2008. 2007 men, 2007 gue kan gue yang lomba, lu nggak mau ngotot lu. Malaysia kan? Juara satu Itu se-Asia, 2007 ya? ya kan? Sombong. Iya, boleh dong. Masa sebagai mentor nggak sombong ya kan? Gue pernah juara, terus Sorry, ini band atau vokal? band ya? Vokalnya the best vokal juga se-Asia. Oh gitu, Oh, jadi iya, double ya? Double. Double degree ya? Enggak, bahkan 3 kita dapat, the best drum, the best Oh. keyboard, sama the best vokal. Coba sebutin personilnya dong, gue kan pengen tahu juga. Aduh, Walaupun kita nggak kenal nih. ada temen gue, jadi gue, terus ada Mas Bayu tuh gitarisnya, Pitoy panggilannya itu, Pitoy. bassnya, Rangga keyboard, dan almarhum Bang Hasan kemarin baru meninggal. iya. Sedih juga gue tuh, gue ketinggal karena Respect. ya Hasan. Jadi gue sebenarnya Rempeyek ini ya squadnya paling kuat ya. Kalau dibilang gue waktu zaman itu banyak band-band yang lebih luar biasa main, maksudnya dalam artian skillnya dan segala macam. Cuma gue meng-create supaya
Rempeyek ini Rempeyek ini tahu komposisinya ya. Komposisinya pas. Untuk festival gitu. pas secara komposisi, pas secara stage act, kebutuhannya semuanya pas, Nggak lebay. cukup, nggak terlalu panjang. Kan ada banyak yang ngulur-ngulur waktu panjang. Nah, gue bikin sedemikian rupa dan itu yang gue terapkan ke anak-anak sekarang gitu loh. Ya maksudnya Ibaratnya bumbu-bumbu lu dulu nih ya kan. dengan mengadaptasi yang hal-hal yang sekarang lagi in gitu loh. Kan nggak mungkin juga gue kasih pada zaman itu mungkin misalnya yang ramenya ingui atau apa, gue masukin ke anak-anak sekarang nggak masuk juga Iya, gitu loh. benar. Karena memang mereka nggak dengerin itu kan, Gen Z nggak dengerin itu. Beda era lah, beda. Beda era gitu loh. Mereka dan Gen Z dengernya ya yang ini ya kan, yang banyak lah maksudnya yang sekarang kekinian kan, India lomba sihir lah apa ya kan. Baskara Yang gitu-gitu. bener. Iya. Gue tahu semua lagu India gua. Cincin. Ya, tahunya yang mainstream. Nah, jadi Sektum Sempra. nah, iya, Tahu lu. jarang orang yang jadi berpikir secara band itu cuma main musiknya doang. Yoi. Atau lu mainnya biasa tapi act lu dilebayin. Nggak juga gitu loh. Jadi Atau kadang mentang-mentang satu yang jago ditinggi-tinggiin gitu ya. Misalkan gitaris yang jago, udah dia aja tuh yang main. Basisnya nggak dikasih, dikasih waktu gitu loh. ada waktu zaman gue lomba dulu ada gitu, anak gitaris emang itu udah tuh 200 bar dia yang solo dia. Berarti level Rempeyek ini udah di internasional ya skalanya ya. Asia lah. Asia lah. Asia. Alhamdulillah, maksudnya terus banyak menginspirasi banyak orang. Sampai orang Jadi waktu di Malaysia lu bawa Rempeyek. sampai kemarin gue lomba di MHT kan. Predator lomba di MHT juara 1 kan kemarin kan di SMA MH Tamrin. Sama Tamrin. Gue ngobrol sama soundman-nya, kan gue emang ngebantu kalau mereka manggung, kalau mereka Lu apa yang kan megang. gue nge-balance dan segala macem kan, gue megang mixer. Saya ngobrol dia bilang segala macem, ih anak-anak sekarang jago-jago ya, dia ngomong gitu kan. Gue juga dulu lomba bang, katanya dia ngomong gitu kan. Oh, lomba iya di mana? Iya. Oh, anak mana emang bang? Oh, rumah gue di Cinere. Oh banyak tuh. Dulu mah dari Bekasi serem-serem gue bilang. Rempeyek gitu kan segala macam. Dia sebut kan, gue bilang gitu. Oh Rempeyek, lu kenal Rempeyek? Iya. Lu band lo bang? Ya itu band gua bilang gitu. Hah? Ayo lo. Sialan, batasan anak-anak lo kayak gitu. Gitu udah langsung gituin gua. Hah? Berarti dulu Rempeyek ini pada tahun 2005-an Ya 2000. rajanya festival ya, bisa Banyak dibilang. sebenarnya dari Bekasi itu emang garang-garang sekali gitu. Ngeri, dan Bekasi itu paling dulu ada ya Asian Beat itu, Yamaha Asian Beat. Waktu pada saat lomba Yamaha itu kan Asia ya, Jepang yang ngadain kan. Jepang. Ngadain di Malaya tapi ya. Enggak, di mana aja. Jadi tiap tahun itu beda-beda. Iya pada waktu Tuan itu rumahnya di ada yang Malaysia ya. pas gue di Malaysia. Di Indo berarti sempat? Sempat di Indonesia justru yang menang itu bandnya Anji Drive. Topeng Anji Drive menang dia. Dia punya band namanya Topeng. Nah juara. Terus gua gua mau apa ya tadi? Nah kan. Nah, kan? Jadi Asian Asian Beat ini yang paling ditakutin itu justru areanya area Bekasi. Bekasi malah ya. Karena waktu di Bekasi itu banyak anak Bekasi yang akhirnya mental, lari ke yang satu ke Bandung, yang satu ke mana, yang satu ke mana. Ya karena mereka punya ada akomodasi dan transportasi, ya mungkin mereka jalan. Ya kayak gue yang waktu itu naik motoran yang apa kan, ya udah kita fight di Bekasi aja. Wow, itu tempur gila. Gila-gilaan tuh ya. Salah satunya juga Ibrani Pandean, Bani basis kan. Musuh gua juga tuh, lawan gua di panggung. gitu? Iya, Asian Beat, gue inget banget tuh dia waktu di Bekasi tuh juara, bukan juara, dia nomor 1 main tuh. Gua bilang sama bandnya dia kan, Ban, lu pada ngapain siap-siap nyeting alat? Ya siapa tahu aja Nob juara 1, kan dikocoknya hari itu, sama jam itu juga. Pas begitu dikocok beneran dia nomor 1. Bukan bener, gua nomor 1. Langsung Berarti dia waktu lu tempurnya di Malaya langsung? enggak, jadi gini, Asian Beat itu dari areal Gue pengen tahu tahapnya nih soalnya nih. regional dulu kan. regional Kelurahan, nggak kelurahan juga, kampret kabupaten, kota. ya. Misalnya Bekasi sama Jakarta Timur digabungin waktu itu kalau nggak salah, di Jakarta pusat. Kalau Ya, Jakarta DKI, kalau nggak salah, provinsi. kalau DKI itu ada 4 kalau nggak salah. Depok sama Jakarta Selatan atau apa gitu kan digabungin, Bandung, pokoknya se-Indonesia.
Se-Indonesia sampai Gorontalo, sampai mana, sampai banyak kan gitu kan. Nah, dari juara-juara ini dikumpulin di Jakarta, final nasional. Yoi. Mainlah gue di final nasional. Nah, Nah, juara 1 final nasional dikirim ke Asia. Nah, se-Asia itu waktu zaman gue ada harusnya 9 negara. Mongolia waktu itu nggak ngirimin karena kenapa gitu. Pokoknya Mongolia konflik. kita harus kesundul banteng apa gitu nggak tahu kan. Mereka nggak bisa kan, Mongol kan ngeri kan gitu kan. Nah, Makanya apakah ada konflik gitu kan? 8 negara, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Malaysia, Jepang. Jepang penyelenggara di bintang Jepangnya tamu. malah nggak main ngirim. aman dia, Iya. main aman, Kalau kan Jepang kan main aman. Japanese rock kan lumayan oke tuh sebenarnya. Tapi waktu itu Jepang malah nurunin band-band yang jualannya. Emang mau jualan Iya, lagu iya. kan segala macam. Gue masih kontak kan sama orang-orang Jepang sama itu kan masih. Ya itulah band-band itu ada 8. Ya alhamdulillah Indonesia yang juaranya. Gitu. Nah, lu mainin di mana itu? Di Malaysia. Diberangkatkan. Ditanggung semua biaya semua. Iya, Yamaha semua. Yang kebetulan Yamaha Shanbeat kan namanya. Jadi Iya. Jepang. Jurinya waktu itu waktu zaman gue West Borland, Limp Bizkit, gitar Limp Bizkit, West Borland dulu sempat di-endorse sama Yamaha. Terus kalau drummer sama satu lagi jurinya tuh Kozo Suganuma, drummer tuh. Kozo Suganuma tuh drummer Dari Jepang? The King of Stroke lah itu. Drummer sering datang sini juga buat klinik sering. Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi ya seperti itulah kawan-kawan. Jadi Buah tidak jatuh jauh apa sih? dari buah jatuh tidak jauh Cakep. dari coachnya gitu. Ya, jadi itulah namanya buat temen-temen di luar sana. Mana sih kameranya? Yang mana aja? Yang hitam, yang hitam. Yang live yang mana? Yang hitam, yang hitam. Yang Itu. live yang handphone. Oke. Buat guys yang di luar sana, Anjay. yoi yang main musik itu gak cuma lu pikir cuma datang latihan pulang. Enggak. Kalau di Chicks lu main latihan lu jadi jadi murid yang bagus, lu akan diarahkan sebagaimana mestinya karena kita banyak fasilitas yang memang bisa dioprek di sini gitu loh. Bahkan lu bisa jadi endorser gitu loh. Yoi. Endorser jadi ya lu manggung kemana-mana ya kan. Jadi penghasilan. Yoi. Makanya tadi yang gue bilang kan Chicks ini bisa jadi jembatan karir lo gitu loh. Bisa, betul, apalagi Jadikan itu. batu loncatan lah gitu. Yang tadinya pikir gue suka main musik, tapi gue harus kayak gimana dan gue harus kemana kayak gitu. Apakah gue harus kuliah musik dan segala macem. Yang Banyak juga soalnya anak-anak zaman sekarang, gue udah bisa main gitar, gue udah bisa main drum, ngapain les? nah itu Banyak tuh yang gitu, Mas. itu bedanya yang gue bilang kalau lo kenapa bedanya sekolah musik Padahal baru gonjreng-gonjreng doang. sekolah musik sama lo belajar dari YouTube satu arah itu beda, Banget. feel-nya beda. Terus lu juga yang lu kan nggak bisa nanya kalau di YouTube, gue mau nanya apa kan, enggak, gue nggak dapet, maksud gue yang itu apa ya, gitu kan susah. Tapi kalau begitu lu punya mentor, lu punya guru, bang ini gini, oh ini, oh iya, langsung maksudnya lebih cepat bisa dapet dan lu improve-nya juga bisa lebih cepat. Kalau orang bilang gue main di YouTube aja gitu kan, ya lu nggak ngerasain di sini ada namanya performance class, ya kan, panggung. Ya kan, lo ngerasain ada konsistensi manggung di luar. Lo main di kamar aja gitu. Iya. Ya kan? Nggak ada yang nonton. Gak ada yang nonton. Yang nonton di Instagram. Terus lo bisa mengakui diri lo jago. Ya. Pas begitu lo main di atas panggung gemeteran. Kayak Mas Novi di depan gubernur. Oke. Gitu aja Mas Novi. Thank you banget. Siap. Makasih. Gila. Makasih. Terima kasih untuk waktunya guys. Ini Terima nggak ada yang nanya-nanya apa? Nggak apa-apa. Hari ini kita Salam semuanya. Oke. terima kasih yang udah nonton, yang udah komen. Sampai jumpa di Bedah Musik selanjutnya. Mas Novi pamit. Yap. Gua Thank Ales you, bro. pamit. Thank you semuanya. See you guys. See Thank you. you. Yeah. Oh yeah.